Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, rahmat karunia dan nikmat dari Allah yang tiada terhingga masih terus kita rasakan, dan untuk itu memang kita wajib bersyukur, dan semakin bersyukur hari ini kita masih diberi nafas, kita kembali dapat menapaki kehidupan insya Allah dan memulai kegiatan kembali. Namun kita akan mulai pagi hari ini setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, kita akan mengaji kembali bersama-sama ibu bapak sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah. Bersama-sama marilah kita bersolawat dan mengirimkan salam untuk junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau sayangi, beliau cintai, dan untuk seluruh sahabat beliau yang istiqomah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu bapak sahabat majelis cinta yang dimuliakan Allah, sebagaimana kami sampaikan informasi terdahulu termasuk yang telah ibu bapak sahabat sudah akses atau baca di flyer yang sudah diedarkan, bahwa untuk hari ini Selasa bertepatan dengan tanggal 21 Januari 2025 atau 21 Rajab tahun 1446 Hijriah, kita akan mengaji bersama guru kita Ustadz Husni Mubarak, sarjana sosial. Beliau adalah Ustadz Husni Mubarak dengan tema pahala mendoakan orang lain. Masya Allah. Kita langsung saja menyapa beliau. Insya Allah beliau telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Ustadz. Perkenalkan Pak Ustadz, saya Ahmad Sudirwan. Panggil saja Iwan, Pak Ustadz. Senang sekali bisa sekarang izin berkenalan dengan Pak Ustadz. Sama-sama Pak Iwan. Masya Allah, Pak Ustadz. Ini sedikit ngobrol-ngobrol boleh Pak Ustadz ya? Monggo. Sebelum materi dari Pak Ustadz. Pak Ustadz ini kan tentu saja sebagai ulama pendakwah yang biasa berceramah di mana-mana dengan berbagai macam audiens dengan karakter berbeda-beda. Tapi yang unik adalah Pak Ustadz juga sering atau bahkan cukup frequent gitu ya memberikan tausiah dakwah kepada saudara-saudara kita yang kebetulan berada di satu tempat yang mungkin tidak terlalu umum begitu bagi kebanyakan masyarakat, yaitu apakah benar yaitu mereka yang berada di lembaga pemasyarakatan ya Pak Ustadz? Benar Pak Ustadz ya? Benar Pak Iwan. Masya Allah. Boleh cerita sedikit Pak Ustadz, bagaimana itu ketika pengalaman sedikit menghadapi saudara-saudara kita yang di sana itu, apakah biasanya responnya cukup bagus atau justru lebih dari yang dibayangkan oleh kami yang awam atau mereka yang ini yang belum mengenal? Bagaimana Pak Ustadz? Mungkin sedikit saja Pak Ustadz. Apa sudah lama nih Pak Ustadz mulai? Sudah lama Pak Ustadz memulai itu dakwah dengan ke saudara-saudara kita yang berada di LP itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Daun wabarakatuh. Silakan, salam, ujungnya lancip. Jawab salam, hukumnya wajib. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Siap Ustaz. Terima kasih Pak Iwan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah amma ba'du. Memang pertanyaan yang sangat menarik sebenarnya ini.
Jadi pertanyaan ini memang yang sekian 100 mungkin lebih Pak Iwan. Saya ini kebenaran berdinas di Rumah Tahanan Negara kelas 1 Cipinang. Masya Allah, Masya Hmm. Allah. Sebelum di rutan kelas 1 saya di Lapas Khusus Narkotika Jakarta. Masya Kemudian Allah. di rutan kelas 1 Cipinang, alhamdulillah atas izin Allah, saya berpimpinan dan keluarga besar rutan kelas 1 Cipinang ini membentuk sebuah pondok pesantren. Pondok pesantren yang bernama Darul At-Taubah. Darul itu kita ambil, Darul Taubah itu kita ambil karena memang ini rumah tempat-tempat untuk bertobat. Bertobat itu bukan hanya untuk narapidana dan tahanan, termasuk kita pun harus bertobat. Benar ya Pak Iwan? Benar sekali Pak Ustadz. Benar, Iya, setiap individu yang memang seyogianya bertaubat. Benar. betul. Kemudian Setuju Pak Ustadz, setuju. mendirikan pesantren yang Masya alhamdulillah Allah. kajiannya terdiri dari tafsir, fikih, kemudian ilmu tauhid, akidah dan lain sebagainya. Masih banyak kajian-kajian kita kepada para santri-santri kami. Alhamdulillah atas izin Allah mereka mungkin yang di luar hanya berbuat kriminal dan lain sebagainya, mungkin yang badannya seperti batik, tetapi masuk ke rutan Cipinang, alhamdulillah beliau ingin belajar dan banyak yang sudah hafiz juz 30 maupun juz 29. Alhamdulillah. Kira-kira begitu Pak Iwan. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Jadi kita akan setelah mendapatkan perspektif yang baru. Jadi ini sesuatu yang tentu saja sangat membahagiakan dan menyenangkan bahwa saudara kita itu ternyata em, sangat sangat terpanggil dan ternyata langkahnya sudah maju sekali, sudah subhanallah menurut saya itu jauh di luar atau lebih dari yang mungkin saya bayangkan. Jadi ini luar biasa sekali. Masya Allah Pak Ustadz, Masya Allah Pak Ustadz Husni Mubarak. Karena itu kami nanti mungkin akan mendapat lebih banyak lagi ilmu tentu dari Pak Ustadz untuk sekitar katakanlah sampai dengan kita tuntas sekitar 1 jam ke depan lebih kurang, tentu saja itu nanti akan diakhiri mudah-mudahan dengan tanya jawab dari jamaah atau ada interaksi. Mohon Ustadz berkenan, tapi tentu saja materinya silahkan Pak Ustadz sampai terlebih dahulu, tentu saja dengan waktu atau durasi yang Pak Ustadz berkenan. Kami persilahkan dengan segala hormat Pak Ustadz. Terima kasih Pak Iwan. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah amma ba'du. Moderator yang kami hormati dan segenap majelis cinta yang kami cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini sebelum kita mulai ada sebuah pantun dari saya. Burung pelatuk dimakan kucing, aki-aki bawa buntelan, mata ngantuk, pikiran pusing, kita sambil ngaji sambil minum kopi yang agak kentelan. Iya, iya, iya. Maaf, maaf. Alhamdulillah pagi hari ini bisa silaturahmi dengan majelis cinta dan seluruh pemirsa online yang berbahagia. Alhamdulillah dalam sebuah kehidupan sebelum kita mendoakan orang lain ada beberapa langkah ketika kita bergaul dengan manusia. Karena memang syarat bergaul dengan manusia, bergaul dengan masyarakat, kita punya tatanan sebelum kita yang lain. Karena di antara bergaul dengan masyarakat nanti, ada syarat di antaranya mendoakan saudara kita. Tema pada pagi menjelang siang hari ini adalah mendoakan orang lain. Jangankan mendoakan orang lain, orang yang sudah meninggal aja masih butuh doa kita. Subhanallah, inilah indahnya Islam. Indahnya Islam, indahnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syarat kita bergaul dengan yang lain adalah dengan manusia
yang pertama, para hukama berpendapat adalah tarohum. Apa itu tarohum? Adalah kasih sayang, cinta. Zaman sekarang dewasa ini kan sekarang subhanallah, cinta ini sekarang sudah mulai agak luntur. Contoh, banyak kejadian tindak kriminal di jalanan sehingga terjadi street justice, pengadilan jalanan. Yang kedua, banyak sekarang tindak-tindak kriminal dan lain sebagainya, anak terhadap orang tua terhadap anak, nauzubillah. Karena sudah mulai luntur dan lenturnya cinta. Makanya ini majelis cinta ini saya sangat bahagia ini. Mudah-mudahan majelis cinta seluruhnya bertambah barokah. Karena segala sesuatu harus dengan cinta. Makanya para hukama yang pertama adalah cinta. Tarohum. Cinta, kasih sayang. Kalau sudah cinta dan kasih sayang, insya Allah persahabatan kita dengan orang lain akan bertambah indah. Kalau cinta, definisi cinta dalam kehidupan kan 5 hurufnya, Pak Iwan itu. Pertama, C, itu cintai aku apa adanya. Kalau dalam konteks yang lain. Yang kedua, huruf I. Inilah cinta kita. Yang ketiga, huruf T, Tuhan bersama kita. Cinta, huruf N, nanti kita akan bersama di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir adalah A, akan indah pada waktunya. Itu cinta. Bahkan kalau cinta itu, baginda Rasul pun berdakwah dengan cinta. Kita sering mendengar para mubalik, para ulama, ketika baginda Rasul dihina dan lain sebagainya, baginda Rasul malah jawabin dengan tangannya yang sangat lembut. Kalau kita setiap hari didoakan yang tidak baik, ditimpah kotoran dan lain sebagainya, yang ada mungkin orang tersebut karena tidak ada cinta, palanya bisa kita takol. Kalau orang Betawi bilang, ditakol namanya. Tapi tidak dengan Islam, tidak dengan kanjeng baginda Rasul. Baginda Rasul adalah tarohum, dengan menyayangi, dengan cinta dan kasih sayang. Itu poin yang pertama. Lantas yang kedua, ta'awun. Itu saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong dalam hal takwa dan tidak saling nolong-menolong dalam hal yang berbuat tidak baik. Contoh, ada suatu tempat di daerah tidak jauh, daerah Depok. Alhamdulillah saya berdakwah ini sudah hampir keliling Nusantara. Ke Kalimantan, ke Lampung, ke Sulawesi, ke Jawa, DKI, Jakarta, dan sekitarnya semuanya. Ada satu tempat yang sangat indah di Depok, daerah Rumpin. Contoh kecil, bangun rumah. Subhanallah, itu bangun rumah kalau di Rumpin masih kumpul bersama-sama. Ini kan hal-hal yang sangat susah sekarang. Walaupun Aristoteles bilang kata Aristoteles bahwa manusia itu makhluk zon politikon, makhluk sosial, simbiosis mutualisme. Tapi tidak dengan di tempat yang lain, mungkin jarang. Di daerah Depok Rumpin, ketika contoh kecil saja membangun rumah, subhanallah semua berkumpul. Saudara berkumpul, membangun, bergotong royong. Inilah budaya kita, negara Indonesia yang sangat indah. Subhanallah. Kebanyakan kita ini, selain simbiosis mutualisme memang itu indah, yang bahaya itu simbiosis parasitisme. Kita berada di masyarakat, tapi kita hanya sebagai benalu. Na'udzubillah.
Indah Islam itu memang. Yang ketiga adalah syarat kita bergaul ta'afin. Apa itu ta'afin? Saling memaafkan. Saling maaf bimaaf, ridho birido. Wah, ini sulit ini zaman sekarang. Masya Allah. Ya tidak usah jauh-jauh. Mungkin kita pribadi ketika banyak masalah dengan orang lain, maka kita sulit untuk maaf bimaaf, ridho birido. Contoh kecil saja, kita ini kadang-kadang memaafkannya hanya Idul Fitri saja, sampai nangis-nangis, sampai terseduh-seduh, tapi H+2 ada masalah sedikit, langsung aja seperti kukusan muka kita. Ya itulah kita. Subhanallah. Makanya cinta itu kebersihan hati. Pun majlis cinta adalah majlis kebersihan hati. Subhanallah. Cinta yang paling utama itu adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta sudah pasti berbalas cinta kalau cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi kalau cinta kepada yang lain mungkin belum tentu. Yang keempat yaitu tanasuh. Apa itu tanasuh? Saling nasihat menasehati. Nah, zaman sekarang ini memang subhanallah dewasa ini yang lagi viral kan banyak tuh. Di TikTok, di sosmed. Kadang kita sulit untuk menasihati. Kadang-kadang umur sudah di atas 40, 50, masih joget-joget di depan kamera. Kadang hati kita bersedih. Ya Allah, apakah ini nggak bisa bertanggung jawabkan? Kullukum ra'in, wala kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dikenakan pertanggungjawaban. Ingat, ketika kita berada di depan media, maka kita akan dikenakan pertanggungjawaban. Baik, pertanggungjawaban baik. Tidak baik, akan ada pertanggungjawaban tidak baik. Ingat bahwa kita di sini adalah hanya mampir di bawah pohon yang besar. Ibaratnya hujan, mampir di bawah pohon yang besar. Lantas kita akan kemana? Kita akan mengadakan perjalanan yang lebih jauh lagi. Apa? Yaitu akhirat. Ada hidup setelah mati. Apa yaitu? Alam barzah. Mungkin jasad kita mas sudah dimakan binatang tanah. Tapi kalau ruh kita urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakim nu maha agung. Hakim yang tidak pernah bisa disogok dan disuap, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Yang kelima, yaitu inilah yang kaitannya dengan kajian kita pagi hari ini, yaitu apa? Tada'in, saling mendoakan. Nah, disinilah benang merahnya ketika kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Bahkan di dalam khotib Jumat, kalau kita dengar khotib Jumat memberikan khutbah, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampuni dosanya kaum muslimin wal muslimat. Ini kita diajarkan sebenarnya contoh bahwa setiap dalam kehidupan saling mendoakan. Ketika kita mendoakan orang baik, kata Rasulullah di dalam hadisnya sahih, malaikat berada di atas kepala kita, di atas kita. Maksudnya apa? Ketika kita mendoakan orang lain baik, maka Allah akan mendoakan kita terlebih dahulu dengan kebaikan. Ini. Cuma kan kita kadang-kadang lisan kita, mulut kita, ini ketika tidak sesuai dengan hati dan fisik kita mendoakan yang buruk bagi orang lain.
Lidah tidak bertulang, tapi tajamnya lebih tajam daripada pedang. Wa qad yurza li zarhi syaifi bur'un wala bur'u lima zarhal lisan. Kalau pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat tidak dicari. Lidah, nah, kira-kira begitu. Makanya ketika kita, boleh masih terus ini, moderator? Kan Pak Ustadz, boleh sekali Pak Ustadz. Mangga, silakan Pak Ustadz. Mantap Ya. sekali Pak Ustadz. Pantunnya mantap sekali Pak Ustadz tadi. Oke. Mengenal. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Ketika kita saling mendoakan, disinilah karena kita adalah seperti tubuh yang saling menguatkan. Kun kaliyadain walatakun kal udunain, kata Imam Al-Ghazali. Jadilah kamu seperti kedua belah tangan dan jangan jadi seperti kedua belah telinga. Bentuknya sama. Tangan itu ketika tangan kanan maju, mana filosofinya tangan kiri mundur. Tangan kiri mundur, tangan kanan maju. Bentuknya sama tadi, tidak pernah yang namanya saling gontok-gontokan. Nggak pernah. Bahkan ketika tangan kanan gatal, tangan kiri garuk. Ini semua syarat-syarat untuk hablum minan nas. Tapi ingat, ketika telinga bentuknya sama, tugasnya sama, bahkan berada di tempat yang sama, tapi dia tidak pernah yang namanya ketemu telinga kiri telinga kanan. Walaupun kalau ketemu bahaya juga buat kita. Mungkin ini bahasa lucunya lah, bahasa ininya lah. Artinya apa? Ini banyak hikmah yang kita ambil dari kehidupan. Kita tidak perlu terlalu jauh berkiblat mungkin kepada barat. Banyak hal-hal yang indah berada di dalam negeri kita yang patut kita contoh. Menjadi tamsil, menjadi contoh sebuah kehidupan kita. Kemudian, kadang-kadang kan di masyarakat ini kok doa saya ini jarang diterima. Ini kok susah, makin susah. Ada lagi yang kagak pernah berdoa tapi mungkin secara ekonominya selalu berkembang. Bagaimana kita doa kita mau diterima? Kan ada macam-macamnya. Pertama, doa yang tidak diterima oleh Allah itu pertama tidak khusyuk, yaitu hudurul qalbi. Masya Allah, ini penyakit hati juga. Contoh kecil saja, ketika kita zikir la ilaha illallah, mulut kita berkata la ilaha illallah, tapi terkadang hati kita kemana-mana. Harusnya ketika la ilaha illallah, hati kita pun berkata tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Agar ada keseimbangan, inilah yang disebutkan. Yang kedua, doanya nggak diterima adalah tergesa-gesa, al-ajalah. Mungkin kalau presiden atau gubernur habis sholat dia tergesa-gesa mau rapat. Nah kita ini habis sholat bukan Allahumma lantas salah, lihat ke kanan, ini lantas jalan, lari. Malaikat juga mungkin bingung, mau kemana sih bang? Kan begitu. Selalu tergesa-gesa. Lucu kita ini. Mungkin kalau pejabat negara, maklum yang diurusin banyak. Kalau kita paling yang diurusin ya santri, mungkin, atau jamaah, atau warga. Nggak begitu banyak. Artinya apa? Ketika kita berdoa, banyak hal-hal yang harus kita jaga, di antaranya apa? Yaitu dengan khusyuk, hudurul qalbi. Jangan pernah tergesa-gesa. Yang ketiga, yaitu tidak sungguh-sungguh. Inilah, makanya kalau berdoa itu kami pernah diajarkan sama guru kami itu di pondok pesantren dulu, fa illam tabki fatabakau. Apabila kita berdoa enggak bisa nangis,
pura-pura nangis. Ini kayak anak-anak kecil kita di rumah, kalau minta jajan, mama mau beli apa itu namanya, tahu bulat yang digoreng dadakan 500-an. Uhui, kan begitu tuh. Akhirnya anak kita minta, ayah atau mama minta uang dong. Untuk apa? Untuk beli tahu bulat digoreng dadakan, ayah. Kadang kita misalkan orang tua nggak ngasih, timbullah permainan anak nih. Mulai-mulai nangis, kakinya kerojotan, kadang-kadang air mata buaya biasanya kan begitu. Maaf ya, bukan buaya darat, bukan. Artinya begitu. Kita ini udah banyak. Nah, kalau kita berdoa, fa illam tabki fatabakkau. Apabila nggak bisa nangis, maka pura-pura nangis sama Allah. Kan bukan nangis di depan kamera ya. Ini kan kadang-kadang kalau di depan kamera nangisnya terseduh-seduh. Jangan. Biasa aja. Kalau ada anak muda sekarang mah B aja kali, kayak begitu. Kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis. Tapi kita lagi-lagi harus husnuzon. Ketika ada seorang berdoa di depan televisi, di depan media, dia nangis. Pasang hati kita yang tulus, yang ikhlas. Beliau ini sedang bermunajat kepada Allah, mengamalkan fa'ilam tabgi fatabakkau. Nggak bisa nangis, pura-pura nangis. Subhanallah. Kalau sudah kita luruskan niat kita seperti itu, indah hidup ini. Nggak pernah tuh ada yang namanya hasut. Nggak pernah tuh yang namanya dengki, iri, dan lain sebagainya. Makanya hidup adalah keindahan. Setiap kita menanamkan kebaikan itu seperti pantulan bola. Maka memantul kebaikan yang akan kembali pada diri kita. Yang keempat, terkadang doa kita kepada orang lain, kepada diri kita, khusus, jangankan orang lain dulu, kita aja dulu. Doa kita jarang diterima, apa? Karena yang dimakan adalah banyak masuk ke dalam perut kita makanan yang haram, na'udzubillah. Ini makanan yang haram ini jangan dianggap remeh, apalagi buat anak-anak kita baik yang di pondok pesantren. Makanya saya alhamdulillah atas izin Allah sedang bersama keluarga, bersama kakak saya membangun sebuah pondok pesantren. Sering kita sampaikan, ketika anak mengaji, hati-hati yang masuk ke dalam perut anak kita. Sesuatu yang haram itu akan menjadi penghalang, satir dalam menerima ilmu. Dan pada akhirnya kalau kita banyak yang suatu yang haram, maka ilmu pun tidak bermanfaat. Nauzubillah. Terakhir adalah sebab terhalangnya doa kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat baik yang bersifat vertikal, maksiat kepada Allah, maupun bersifat horizontal, bermaksiat kepada manusia. Ya Allah. Sekarang kalau di kajian tafsir umur kita itu misalkan 40 tahun. Mari kita kaji sedikit demi sedikit. Berapa banyak dosa yang pernah kita lakukan, berapa banyak ibadah yang pernah kita lakukan. Contoh, ini dalam kajian tafsir, sholat sehari 5 waktu, kali 5 menit. Kira-kira berapa? 25 menit, Pak Iwan. 25 menit. Itu sholat kita sehari semalam. Tidur kita 1 malam 7 jam. 1 malam. Ibadah kita sehari semalam, ibadah wajib kita cuma 25 menit. Tidur kita 7 jam. Kemudian itu baru 1 hari. Kalau tidur 7 jam, belum lagi khotib Jumat ditambah tuh. Kalau khotib Jumat kita tidur pastinya tuh. Pasti ibadah astagfirullah. Tidur yang paling enak di saat khotib naik mimbar. Itu paling enak tuh. Makanya
Orang yang nggak pernah bisa tidur, bawa aja. Ketika khotib nikmat, dia kadang tidur. Kalau bukannya khotib mendengarkan khotib, tapi tidur. Artinya apa? Sekarang kita hitung rata-rata. Ibadah kita sehari semalam cuma 25 menit. Tidur kita 7 jam. Kali 1 minggu. Berapa? 25 menit kali 1 minggu, nggak dapat 24 jam. Sehari semalam 24 jam. Tapi ibadah kita cuma 25 menit kali 1 minggu. Jangankan 1 minggu, kali 1 bulan saja. 20 menit kali 1 bulan. Berapa ibadah kita? Kalau kita mau hitung-hitungan. Sementara tidur kita 7 jam semalam kali 7 hari. Berarti 7 kali 7, 49 jam. 49 jam itu berapa hari? 1 hari 24 jam. Berarti berapa tuh? 24, 48. Hampir 4 hari kita tidur. 3 hari atau 4 hari lah kalau mau dikalihkan. Itu tidur doang. Sementara ibadah kita nggak sehari semalam acan-acan. Kalau orang Betawi itu. Artinya apa? Di sinilah kalau kita ibadah mengandalkan surganya Allah, berat hati ini. Tapi kalau kita mengharap ridho Allah, makanya jangan pernah bermaksiat baik kepada Allah maupun kepada manusia. Mudah-mudahan masih banyak sebenarnya. Ini bagaimana? Apa mau terus atau bagaimana? Silakan, Pak Iwan. Masya Allah Ustaz. Ustaz Mubarak, Masya Allah. Itu 5 poin yang terutama akhirnya sesuai dengan tema utama kajian kita, yaitu mendoakan orang lain. Masya Allah, itu luar biasa sekali. Dan ternyata ada syarat-syarat juga agar doa kita diterima itu. Di antara tadi Ustaz sebutkan bahwa berdoa itu tidak tergesa-gesa. Yang pertama harus khusyuk, kemudian tidak tergesa-gesa, bersungguh-sungguh, dan subhanallah itu memang hal-hal yang mungkin saya pribadi masih lalai. Jadi ini terima kasih atas pencerahan dan reminder dari Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, andai kata dibolehkan, saya ingin lebih dulu mengajak jamaah, ibu, bapak, sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, untuk kalau ada yang ingin bertanya langsung, mohon angkat tangan atau raise hand. Ini mohon barangkali saya memberitahu pada ibu bapak yang barangkali tidak sadar bahwa mic-nya terbuka, mic-nya open. Mohon ibu bapak berkenan untuk menutup atau close mic-nya. Mohon ibu bapak, saya mohon kalau ada yang bisa mendengarkan saya, ibu bapak, mohon berkenan untuk kalau belum mau berbicara, mohon sekali berkenan untuk close mic-nya dulu karena tadi terdengar suara-suara noise. Terima kasih. Jadi sekali lagi ibu bapak, sahabat yang ingin bertanya langsung pada Ustadz, mohon raise hand, angkat tangan. Kalau tidak berkenan melalui teks saja, tentu saja saya atau Ustadz akan bacakan atau saya bacakan untuk nanti dijelaskan atau dijawab oleh Ustadz kita, Ustadz Husni Mubarak. Ada ibu bapak, sahabat majelis cinta yang ingin bertanya langsung dengan raise hand. Kalau begitu, mohon izin saya bertanya dulu boleh Pak Ustadz? Monggo Pak Iwan. Iya. Nanti walaupun belum saya sampaikan Iya. adab-adab ketika berdoa. Ini penting. Iya. Saya mohon izin karena tadi Ustadz mengatakan bahwa kita itu jangankan pada orang yang telah meninggal, memang seharusnya juga mendoakan sesama kita. Jangankan maksudnya gitu, saya balik, saya koreksi, jangankan terhadap sesama manusia, bahkan kita juga mendoakan orang yang telah dipanggil, yang telah meninggal. Jadi memang menurut saya make sense sekali bahwa siogianya lah kita saling mendoakan sesama. Apakah mungkin pada saudara sendiri, kerabat, tapi kan memang mendoakan orang lain itu mungkin tidak mudah Ustadz ya, karena harus ada keikhlasan di sana. Ada ridho. Itu setiap kali misalnya kita belum jadi mendoakan itu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus saya lakukan, apakah mengingat, oh iya, kalau saya doakan rekan saya atau sahabat saya si Fulan ini, saya berharap pahalanya, gitu. Boleh nggak gitu? Saya artinya ada maunya saya begitu, Pak Ustadz. Mendoakan, tapi saya ingin pahala gitu. Apakah itu baik atau wajar, Pak Ustadz? Iya. Terima kasih Pak Iwan.
memang disinilah terkadang kita itu penyakit ikhlas itu berat di dalam diri kita. Makanya ilmu tertinggi itu diantaranya ikhlas. Ikhlas itu ketika kita mohon maaf. Ikhlas itu ketika kita buang air di pagi hari keluar, maka kita itu ikhlas. Mohon maaf. Tetapi untuk realitasnya itu memang agak sulit. Itulah sifat manusia. Kadang kita ini ketika berdoa atau memberikan apa saja mengharapkan imbalan. Kayak contoh kecil ketika kita ngasih, kita dikasih orang uang misalkan Rp20.000 atau Rp1.000 dikasih. Kita doakan yang banyak. Kita mendoakan setelah kita mendapatkan sesuatu. Tetapi ketika kita mendoakan orang lain, diusahakan hati kita jangan mengharap apa-apa, cuma mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita mendoakan orang lain, Allah juga akan mengabulkan doa kita. Gitu. Makanya nggak boleh mendoakan orang lain buruk-buruk. Kalau kita mengharapkan doa lain yang buruk-buruk, subhanallah, maka doanya akan kembali kepada diri kita. Makanya kan adab-adab sebelum berdoa itu banyak. Adab berdoa itu memulai dengan puji-pujian Allah, bersolawat kepada baginda Rasul dan menghadap dan lain sebagainya. Kita mengharapkan apapun ibadah yang kita kerjakan hanya niat kita satu, yaitu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar. Setiap kebaikan itu memang harus dipelajari. Keikhlasan harus dipelajari. Contoh kecil, ketika kita bersedekah, terkadang kita, contoh kecil dengan calon mertua lah. Kalau kita masih muda, ada calon mertua sedekah, wah besar, 100.000. Ketika mertua kagak ada, Rp2.000. Maka tingkat keikhlasan kita hanya karena calon mertua. Tapi lantas solusinya bagaimana? Teruskan itu. Lama-lama hati kita akan letih. Aduh, kalau ibadah karena mertua, maka saya ini capek. Maka pada akhirnya akan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita berdoa, satu, kita berdoa kita untuk orang lain, kita tidak mengharapkan apa-apa. Karena Allah akan membalas doa kita sama dengan doa yang kita doakan kepada orang lain. Itu kata Rasulullah SAW. Begitu Pak Iwan. Terima kasih pertanyaannya. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Ini mungkin saya kalau diizinkan pertanyaan dari Ibu atau Mbak Fitriani tadi, bukan ya? Atau dari mana tadi? Sebentar. Iya, yang terlebih dahulu masuk tadi dari Mbak Fitriani. Mohon izin kalau Ustadz Mas berkenan menjelaskan atas pertanyaan beliau ini. Ustadz, saya mau nanya, tapi saya lagi di kereta, jadi tidak mungkin bicara langsung. Kalau kita dizolimi, kan insya Allah doa kita tidak tertolak. Bagaimana kalau kita mendoakan yang buruk ke orang yang menzolimi kita? Misalkan kayak, biar dia ngerasain yang saya rasain. Ya Allah. Mohon maaf nih Pak Ustadz, mohon berkenan Pak Ustadz. Yeah. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Ibu Fitriani ini dari MAN 13 Jakarta. Ya Allah. Saya lucu juga ya pertanyaan, tapi pertanyaan yang indah yang bagus. Terima kasih Ibu Fitriani atas responnya. Jadi ketika kita dizolimi, insya Allah doa kita tidak tertolak. Bagaimana kalau kita mendoakan yang buruk, menzolimi kita? Nah, itu namanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Kira-kira begitu. Karena ketika kita mendoakan buruk kepada orang lain, maka akan kembali kepada diri kita. Ini hadisnya sahih ini. Ya memang berat. Bahkan kami punya guru yang mulia, Syekhuna Abuya Ki Haji Amir Hamzah, itu pimpinan Pondok Pesantren Darul Islah. Beliau pernah mengatakan, santri pernah minta doa. Buya, minta doa. Buya menjawab, jangankan santri,
Jawabannya ini aja singkat. Jangankan santri, seandainya ada musuh Buya pun, maka Buya akan doakan kebaikan. Itu kira-kira. Dari sini saya kira mungkin dapat dipahami jawaban itu ya. Artinya, jangankan santri, ketika ada musuh, walaupun seorang ulama mungkin tidak ada musuh, andai ada seorang musuh, akan Buya doakan. Inilah kebersihan hati. Apa artinya? Bikol bin salim, hati yang bersih, hati yang indah. Subhanallah. Terima kasih Pak Iwan. Kira-kira jawaban begitu, hanya cukup seperti itu kira-kira. Masya Allah, Masya Allah. Bikol bin salim. Subhanallah. Ada jawaban tadi untuk Ibu Fitriani, Mbak Fitriani, semoga sudah terjawabkan. Yang berikut ini, Pak Ustadz mohon izin. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, maaf. Selama Ustadz berinteraksi dengan para napi di lembaga pemasyarakatan atau lapas, penyesalan terbesar apa yang Ustadz ketahui saat mereka harus berada di LP? Lalu motivasi apa yang membuat mereka pada akhirnya bertaubat nasuha, Ustadz? Mohon penjelasan, Ustadz. Jazakallah, Ustadz. Saya nggak dengan suara Ustadz. Mohon maaf, Ustadz. Oh ya, dari Bu Maryam, Pak Iwan. Iya, betul, ya. Pak Ustadz. Assalamualaikum, boleh saya ulangi kembali ya? Iya, baik, siap. Assalamualaikum, Ustadz, izin bertanya, maaf, salam Ustadz berinteraksi dengan para napi di lapas. Penyesalan terbesar apa yang Ustadz ketahui saat mereka harus berada di LP? Subhanallah. Sebelum, lalu motivasi apa yang membuat mereka pada akhirnya bertaubat nasuha? Ini pertanyaan yang indah. Saya dakwah keliling itu baik di pesantren, di penjara, bahkan saya penjara di Kalimantan Selatan, dari Nusa Kambangan. Masya Allah. Mereka itu penyesalannya apa? Ini kan ada istilah, kalau sudah jadi bubur, mau dibilang apa? Seperti itu. Tapi saya bilang, ketika nasi sudah menjadi bubur, maka masih bisa diolah. Untuk apa? Paling tidak bubur untuk bayi. Mereka akhirnya menyesal. Kalau kita penyesalan tidak diimbadi dengan praktek kehidupan, tidak dibimbing, maka penyesalan itu hanya sekedar penyesalan saja, tidak ada follow up-nya, tidak ada tindak lanjutnya. Makanya mereka sangat, subhanallah, kalau ingat curhat mereka, kita sebagai manusia nangis. Ya Allah, Ustadz, saya berada di sini, saya nyesel. Saya mohon maaf berbuat kriminal di jalanan, kemudian sama orang tua saya melawan. Ada program lapas dan rutan yang sangat menarik, yang sangat indah, yang jamaah tidak tahu, masyarakat tidak tahu. Apa di antaranya? Terkadang ada kebijakan pimpinan dalam acara khusus, dipanggil ibunya, kemudian dipanggil anaknya yang berada di dalam lapas, kemudian dipertemukan dalam acara tersebut, di antaranya apa? Basuh kaki kedua ibunya. Ini kita menangis. Ya Allah, mungkin kita saja belum pernah membasuh kaki ibu kita. Ini dibasuh kaki ibunya, kita melihat nangis. Agar penyesalan mereka terobati dengan datangnya ibu, kemudian dia cuci, dia minta maaf. Memang saya ajarkan seperti itu. Kita ajarkan, karena apa? Walaupun dosa kita besar seisi dunia, bahkan penuh dengan dosa kita, tapi kalau kita mau bertobat, Allah Maha Pengampun. Itu kuncinya. Lalu, apa yang memotivasi membuat mereka akhirnya bertobat? Subhanallah. Mereka
memotivasinya. Memang setiap saya ngajar hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Contoh kecil, santri saya bahasanya santri, walaupun di penjara Cipinang, rutan Cipinang. Santri saya, alhamdulillah, atas izin Allah, mereka mampu berzikir seperti ustadz yang mimpin di luar. Kemudian mereka membaca sholawat setiap acara untuk menenangkan hati mereka. Saya ijazahkan membaca sholawat 1000 kali, sholawat Jibril. Karena hati ini menjadi tenang, berbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah. Setelah mereka berzikir, bergantian, dan lain sebagainya, mereka kemudian membaca sholawat sebanyak 1000 kali. Untuk apa maksud dan tujuannya? Untuk hati mereka menjadi tenang. Kalau hati sudah tenang, maka insya Allah pertaubatan itu lebih dekat dan lebih dekat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, setelah mereka, ini kok contoh nyata di Darul At-Taubah ini. Kemudian, setelah mereka diajarkan membaca sholawat, kita ajari, kita atur, kita tunjuk, kita bimbing untuk melaksanakan sunnah-sunnah sholat. Duha, kemudian tadarus Al-Quran, kemudian dia sholawat, dan lain sebagainya. Bahkan saya di Darul At-Taubah Rutan Kelas 1 Cipinang, saya panggil tenaga guru atau kiai yang ahli dalam mengurus jenazah. Agar mereka apa? Karena di masyarakat ilmu tentang pengurusan jenazah itu sangat sulit, jarang. Tapi ketika mereka berada di dalam, saya ajarkan itu, tidak lain dan tidak bukan maksud kami ketika dia keluar, paling tidak dia paham bagaimana mengurus jenazah. Paling tidak kalau ibunya atau orang tuanya atau siapa, orang-orang terdekat, orang-orang yang dikasihi, orang yang dicintai meninggal, dia paham bagaimana cara mengurus jenazah yang baik. Karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Jangankan kepada yang hidup, kepada jenazah pun kita harus penuh cinta. Artinya apa? Jenazah bawanya tidak boleh kasar. Ada strategi-strateginya dalam Islam untuk pengurusan jenazah. Kira-kira begitu Mbak Maryam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Ilmu yang luar biasa dan sharing luar biasa dari Pak Ustadz tadi terkait dengan hal-hal konkret yang Pak Ustadz lakukan di lapas Rutan Kelas 1 Cipinang. Ada Darut Taubah tadi Ustadz ya di sana Ustadz ya, yang luar biasa sebagai pesantren. Mohon izin satu lagi boleh Pak Ustadz? Satu pertanyaan lagi Pak Ustadz. Boleh Pak Ustadz? Monggo. Iya, satu lagi. Assalamualaikum Ustadz. Ini dari saya bacakan. Saya Adel dari Juanda. Izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya ikhlas meninggalkan anak-anak kita untuk bekerja? Sedangkan saya punya tanggung jawab dalam mendidik anak-anak di rumah juga Ustadz. Terkadang hati berat, tapi tetap harus dijalani demi anak-anak juga. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih Mohon berkenan. Ibu Nurdiana. Ya. Ibu Nurdiana. Ibu Nurdiana. Ya Ustadz. Izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya ikhlas meninggalkan anak-anak untuk bekerja, sedangkan saya punya tanggung jawab dalam mendidik anak. Baik. Para ulama mengajarkan ketika kita berangkat bekerja, anak kita di rumah. Ini kuncinya, langsung saya kasih kunci khusus ya untuk Mbak Nurdiana. Lantas apa yang harus kita kerjakan supaya anak-anak kita ketika belajar dia tenang? Karena kan kita sebagai ibu nih punya kewajiban juga, punya kewajiban yang lain maksudnya. Bagaimana ketika kita tinggalkan anak-anak kita dengan ikhlas? Nah, disinilah pasang niat kita, hati kita yang tulus, yang ikhlas karena Allah, serahkan kepada Allah, tapi ada caranya. Bagaimana caranya supaya anak kita selalu dalam lindungan Allah? Kadang-kadang kan zaman sekarang banyak kasus itu KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, baik suami kepada istri, baik istri kepada suami, ataupun asisten rumah tangga kepada anak, ataupun mungkin anak juga melawan kepada asisten rumah tangga. Lantas bagaimana strategi Islam? Ulama-ulama mengajarkan
Syekhun al-Muqaddam, ulama-ulama pendahulu kita mengajarkan itu bagaimana? Yang pertama yaitu setelah sholat, setelah kita bangun tidur, kita Fatihah dulu buat diri kita. Untuk diri kita. Al-Fatihah ila hadatin Nabi. Atau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya fatihahkan Fatihah ini untuk diri saya, untuk urus saya, untuk jasad saya. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Yang kedua, ini pertanyaan yang menyambung. Yang kedua, yaitu jangan pernah meninggalkan membaca suratul Fatihah sebanyak 11 kali setelah sholat untuk mendoakan anak-anak kita. Saya diajarkan oleh Yang Mulia Abuya Kiai Haji Abdul Mujib, pimpinan Pondok Pesantren Sa'adah, ketika kita itu seperti apa, maka baca Fatihah setelah sholat sebanyak 11 kali untuk anak kita. Pertama, kita niatkan untuk mudah-mudahan anak kita sehat panjang umur. Yang kedua, sukses bahagia dunia, bahagia akhirat. Yang ketiga, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini fisik kita jauh. Maka untuk mengunci batin anak kita kunci dengan doa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau sudah kita bermunajat kepada Allah, yakin insya Allah anak-anak kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati berat. Seorang ibu kan penuh cinta dan kasih sayang seperti majelis cinta. Bagaimana meninggalkan anak? Tetapi semua itu kita serahkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh dengan membaca suratul Fatihah sebanyak 11 kali setelah sholat. Untuk apa? Yang tadi saya sebutkan di awal tadi, semua itu akan terjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita serahkan. Selain kita berserah kepada Allah secara vertikal, mungkin kalau ada orang tua kita titip kepada anak orang tua kita, yang menjaga asisten rumah tangga kita itu orang lain, misalkan kita titip kepada orang tua kita, ibu, umi, mama, titip-titip ya anak. Setelah itu baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini tidak terlepas dari hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kira-kira itu Ibu Ade Ya, dari Juanda. Nur, ya, Masya Allah, Masya Allah. Pak Ustadz Husni Mubarak, Masya Allah, terima kasih, sangat lengkap, jelas, dan menurut saya menjawab pertanyaan dari yang tadi mengatakan diri beliau, Ibu Adel ya. Apakah masih ada Ya, lagi pertanyaan? Apakah Ustadz kita lihat ini ada lagi? Apakah Ustadz berkenan Pak Ustadz dari Bu Nur Aini Amroh? Bismillah Pak Ustadz, bila saudara sendiri selalu menzolimi dan dia tidak pernah minta maaf duluan, selalu kita minta maaf duluan. Tetap legokah kita menghadapi dia? Atur nuhun. Mungkin bisa berkenan. Itu pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. iya. Subhanallah, subhanallah. Pertanyaan indah juga ini. Memang dia zolimi, tadi zolimi dan menjadi tidak pernah minta duluan. Itu manusiawi. Dan kita memang manusia. Makanya disebut manusiawi sifatnya. Tetapi lagi-lagi, kalau kita ingin indah, hati kita hati yang selamat, qalbun salim atau qalbin salim, hati yang selamat, hati yang indah, memang minta maaf duluan itu berat. Atau walaupun salah, mereka tetap begitu. Tidak apa-apa. Artinya ketika kita dizolimi dan kita minta maaf duluan, itu menandakan bahwa diri kita jauh lebih baik dari mereka. Itu kuncinya. Memang kalau mau hitung-hitungan mah, lo yang bahasanya kamu yang menzolimi, enak aja, kamu yang minta duluan. Itu kan bahasa kita, manusiawi. Tapi semua juga kita mengharap ridho Allah. Kalau hati kita bersih, hati kita indah, minta maaf duluan, nggak ada masalah. Walaupun berat. Tetapi kalau kita sudah pasang niat kita yang indah, hati yang selamat, hati yang penuh dengan cahaya,
hati yang tidak ada kedengkian, hati yang tidak ada keirian. Inilah hati yang bersih. Makanya pusat segala penyakit adalah dari hati yang kotor. Kalau hati kita bersih, insya Allah badan enak aja. Terserah orang mau menilai diri kita. Misalkan ada tetangga menilai, ah dia begitu. Biarkan saja. Kok begitu? Ya biarkan saja. Yang tahu diri kita hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua apapun ketika kita kembalikan kepada Allah, maka akan indah pada waktunya. Berat, berat memang. Tapi lagi-lagi segala sesuatunya harus kita terus pelajari, terus tanamkan kebersihan hati kita, semata-mata kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu Pak Iwan. Terima Masya kasih. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz sebagai jawaban atas pertanyaan Ibu Nur tadi. Pak Ustadz, pertanyaan-pertanyaan sudah selesai. Mohon kalau Pak Ustadz masih ada mau penyampaian materi lagi, kami persilakan segala hormat. Namun kalau nanti Pak Ustadz sudah merasa cukup, mohon berkenan Ustadz sambil langsung nanti menutup dengan doa. Mohon perkenan Pak Ustadz sekali lagi kami persilakan dengan segala hormat Pak Ustadz. Saya kira kalau makan terlalu kenyang, itu kayaknya nggak enak Pak Iwan. Betul. Makan itu ya ibaratnya rata-rata air saja lah. Kalau rata-rata air itu artinya kita tidak terlalu kenyang pun tidak terlalu lapar. Ngaji terlalu lama juga sedikit keyengan juga kayaknya. Yang penting sedikit masuk. Ya. Atau pendek masuk daripada panjang. Siap. Masuk setengah kan kagak enak. Siap. Saya kira begitu. Siap. Kita bermunajat kepada Siap. Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita. Hati ini kotor. Tapi kita minta ya Allah bersihkan hati kami. Kita minta sama Allah, tadi ada yang bekerja, Mbak Adelia maupun itu sedang di Juanda, Bu Fitriani sedang di kereta. Mereka sedang mencari, sedang berjuang. Mereka sedang berjihad untuk keluarganya. Dan kita semua yang sedang berjuang mencari dunia untuk akhirat, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Amin. Allah berikan panjang umur serta kuat ibadah, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bermunajat pada menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat diri kita, hajat para pemirsa majelis cinta semuanya, mudah-mudahan berkah kita berkumpul di pagi hari. Mudah-mudahan kita yang sedang di perjalanan, yang sedang di kantor dan semuanya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahalazim falakal hamdu ya ma'budullah wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih, pencurah kasih, pelimpah kasih. Ya Allah, kasihlah kami hamba-Mu yang penuh dosa, hamba-Mu yang penuh dengan kemaksiatan. Pada pagi hari ini kami bermunajat kepada-Mu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa guru-guru kami ya Allah. Dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Kami sebagai suami ya Allah belum bisa membahagiakan istri kami. Berikan kesehatan kami agar bisa membahagiakan istri kami ya Allah. Kami sebagai istri belum bisa membahagiakan suami kami ya Allah. Dengan kami bermunajat di pagi hari ini kami berkumpul. Mudah-mudahan kami bisa membahagiakan hati suami kami. Ya Allah, kami belum bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Kami belum bisa membahagiakan ayah dan ibu kami ya Allah. Mudah-mudahan kami berkumpul bersama ayah dan ibu kami ya Allah agar kami bisa membahagiakan ibu kami.
Mungkin orang tua kami, ayah kami mungkin yang masih panjang umur, tolong diberikan kesehatan ya Allah. Mungkin ayah kami yang telah tiada, berikan mereka ampunan-Mu ya Allah. Luaskan kuburnya, tempatkan di Raudhah min riyadil jannah, di sebuah taman-taman surga-Mu. Kami masih mempunyai ibu ya Allah, berikan kesehatan pada ibu kami ya Allah. Berikan kesehatan kepada ibu kami ya Allah. Berikan kesehatan kepada ibu kami ya Allah. Mungkin ibu kami yang telah tiada. Ampunilah dosa ibu kami ya Allah. Luaskan kuburnya. Ampunilah dosanya. Diangkat derajatnya ya Allah. Dan dimasukkan ke dalam surgamu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, pada pagi menjelang siang hari ini ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, anak yang taat kepadamu ya Allah, takwa kepada Allah dan takwa kepada Rasulullah, serta berbakti kepada kedua orang tua. Kelak anak-anak kami menjadi anak yang bahagia, anak yang sukses, bahagia dunia, bahagia akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kami berkumpul di majlis cinta ya Allah. Kami berkumpul di majlis cinta pada pagi hari ini ya Allah. Berkahkan majlis cinta kami ya Allah. Berkahkan majlis cinta kami ya Allah. Ini majlis kebaikan, majlis yang indah, majlis yang penuh dengan keberkahan. Rabbana atina bid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum ya subhanaka Allahumma wa tahiyatum biya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Iwan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf apabila ada kesalahan minta dimaafkan. Mudah-mudahan pertemuan kita bertambah barokah, barokah, Amin. Ya. barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hatur nuhun, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ustadz Husni Mubarak, jazakallah khairan katsira. Semoga Ustadz senantiasa diberkahi Allah dalam lindungan Allah dan senantiasa mendapatkan curahan karunia nikmat dari Allah juga untuk keluarga Ustadz dan selalu sukses dalam menjalankan tugas Ustadz dan dalam dakwah. Masya Allah. Dan kami berharap bertemu lagi dengan Ustadz tentu saja nanti pada kesempatan schedule Ustadz yang paling memungkinkan. Udah ngetek duluan nih Ustadz. Mohon maaf Ustadz ya. Terima kasih Ustadz. Jadi Terima mohon kasih. izin saya Ustadz menyampaikan beberapa informasi pada Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta. Mohon izin ya Ustadz ya. Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta yang rahmati Allah, itulah tadi Ustadz kita, Ustadz Husni Mubarak yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana pentingnya dan nilai yang luar biasa, that most valuable thing to do, apa itu, yaitu mendoakan orang lain. Orang itu bisa siapa saja, orang terdekat kita, kerabat kita, Masya Allah, bahkan sahabat, mungkin kenalan kita, Masya Allah, atau kerabat, ataupun kolega bahkan. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat, menarik manfaat, dan Insya Allah kajian tadi barokah dan bermanfaat sepenuhnya bagi kita semua. Ibu Bapak Majelis, sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, kita akan bertemu lagi tentu saja esok hari. Kita harapkan besok tentu saja kita bertemu dengan guru kita yang lain lagi, dan beliau yaitu adalah Al-Ustadz Aib Saifullah LCMAG. Besok guru kita adalah Ustadz Aib Saifullah LCMAG dengan tema keutamaan sholat taubat. Sekali lagi, tema esok hari adalah keutamaan sholat taubat. Esok hari, hari Rabu, bertepatan dengan 22 Januari 2005 atau hari Rabu 22 Rojab tahun 1446 Hijriah dengan guru kita Ustadz Aib Saifullah LCMAG. Akhirnya saya Al-Fakir, saya moderator, mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi atau yang masih kita alami, dan tentu saja Majelis Cinta dan saya pribadi mengucapkan terima kasih, penghargaan yang sangat tinggi kepada Ibu Bapak sahabat-sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah atas kebersamaan kita di majelis ini yang merupakan ikhtiar kita bersama-sama semata-mata mengharapkan ridho Allah. Kita bertemu lagi insya Allah pada esok hari. Semoga Ibu semuanya sukses, kepada semua Bapak Ibu sahabat cinta, termasuk Pak Dwi Sudarto, Dr. Dwi Sudarto. Terima kasih banyak yang senantiasa mendoakan Majelis Cinta. Masya Allah, terima kasih Pak Dwi, Pak Dr. Dwi Sudarto, dan juga semua ibu-ibu, bapak-bapak lainnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna